Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara hitam membongkar pembukaan Blackmare Demir Gambit. Langsung saja kita lihat langkahnya. Langkah pertama D4, selanjutnya D5, selanjutnya E4. Nah, ini merupakan ciri khas dari pembukaan Blackmare Demir Gambit. Selanjutnya D kali E4. Nah, di langkah ketiga ini, pemain putih umumnya memiliki dua pilihan langkah yang paling populer. Dan langkah pertama yaitu F3. Dan langkah pertama ini merupakan langkah tradisional dari pembukaan Blackmare Gambit. Lalu pilihan langkah kedua yaitu kuda C3. Langkah kuda C3 ini merupakan langkah pembaharuan dari Emil Joseph Diemer. Oleh karena itu, posisi catur seperti ini seringkali disebut dengan nama pembukaan Blackmare Diemer Gambit. Oke, kita bahas pilihan langkah pertama terlebih dahulu, yaitu F3. Apabila putih melangkah F3, maka jawaban terbaik dari hitam yaitu E5. Di sini hitam memberikan pilihan kepada pemain putih untuk memakan pion yang mana yang akan diambil oleh putih. Apabila putih mengambil pion E4 dengan cara F kali E4, maka jawaban dari hitam menteri H4 cek, langsung mengancam raja. Lalu langkah selanjutnya raja D2, kuda F6 mengancam pion di petak E4, gajah D3, kuda kali E4, cek, gajah kali E4, menteri kali E4, D kali E5, gajah G4 mengancam menteri di petak D1, kuda F3 menutup jalur gajah sekaligus melakukan perkembangan perwira. Selanjutnya kuda C6, kuda C3, blokade panjang, cek. Dan di sini hitam sudah unggul jauh ya, dan bahkan 3 langkah ke depan putih bisa skakmat karena raja putih sudah terjepit. Ini untuk menyelamatkan raja mungkin hanya bisa ditutup dengan kuda D5. Apabila kuda D5, jawabannya gajah B4, cek. C3, gak ada pilihan langkah lagi. Benteng kali D5, cek. Kuda D4, benteng kali D4, checkmate. Oke, tadi kalau misalnya pion E4 yang dimakan, kita kembalikan ke posisi semula di sini. Apabila F kali E4, maka jawabannya menteri H4, cek ya. Lalu bagaimana apabila putih melangkah D kali E5, memilih langkah D kali E5? Maka jawaban hitam yaitu menteri kali D1, raja kali D1, kuda C6, mengancam pion di petak E5, F4, menjaga pion di petak E5 ya. Selanjutnya gajah G4, cek, gajah E2 ditutup saja, blokade panjang, cek, raja E1, kuda H6 menjaga gajah di petak G4. Selanjutnya gajah E3 melakukan perkembangan perwira, kuda B4 mengancam pion di petak C2, kuda A3 tentunya menjaga pion di petak C2, kuda D5 menjaga gajah, mengancam gajah maksudnya, mengancam gajah putih di petak E3. Dan di sini hitam sudah unggul posisi ya. Apabila putih salah melangkah atau ceroboh dalam mengambil keputusan langkah, maka bisa saja permainan akan berakhir dengan cepat dan dimenangkan oleh pemain hitam. Contohnya apabila putih langkah raja F2 menjaga gajah di petak E3, maka ini fatal ya. Terlihat seperti biasa saja langkah ini, tapi ini fatal dan bisa berakhir skakmat. Kita buktikan. Kuda kali E3, raja kali E3, gajah C5, cek. Raja kali E4, F5, cek. E kali F6, langkah N pansen. Selanjutnya benteng H E8, skakmat. Jadi itu jawaban dari pemain hitam. Kita kembalikan posisi di langkah kedua, itu D kali 4. Nah itu kalau misalnya putih melangkah F3 ya, maka jawabannya E5 dan seterusnya. Lalu bagaimana apabila putih memilih langkah pembaharuan dari Emil Joseph Diemer?
atau dengan kata lain menggunakan pembukaan Blackmare DMR Gambit itu dengan cara kuda C3. Maka pilihan langkah dari hitam itu E5, pasti sama E5. Nah, di sini umumnya putih akan mengancam pion di E5 ini ya dengan cara menteri H5. Ini jawaban dari hitam yaitu kuda C6. Normal saja ya. Apabila putih melangkah D kali E5, maka hitam langkah selanjutnya kuda D4 mengancam petak C2. Ini berbahaya ya. Petak C2 ini apabila dimakan oleh kuda di petak D4. Oleh karena itu, putih terpaksa harus mengembalikan posisi menterinya ke petak semula yaitu menteri D1 untuk menjaga pion di petak C2. Lalu selanjutnya langkah yang menarik di sini, hitam melangkah gajah G4, mengorbankan gajahnya ya. Tapi apabila putih nekat memakan gajah di G4 itu akan berakhir tragis ya. Ya, kita buktikan apabila menteri kali G4, kuda kali C2 cek, gajah E2, menteri D3, checkmate ya. Dalam 8 langkah. Kita kembalikan ke posisi semula di gajah G4. Tentunya putih tidak akan mengambil perwira di gajah G4 ini ya. Langkah terbaik putih menurut saya kuda G E2, ditutup saja. Lalu langkah selanjutnya kuda C6. Selanjutnya menteri kali D8, cek. Benteng kali D8, kuda kali E4, kuda B4 maksud saya. Mengancam pion di petak C2 dan ini bisa saja mati ya kalau putih salah langkah. Langkah terbaik dari putih F3 ya. Ancam balas ancam. Hitam mengancam petak C2, putih mengancam gajah di petak G4. Lalu langkah selanjutnya kuda kali C2, cek. Selanjutnya raja F2, gajah F5, benteng B1, gajah kali E4, F kali E4, gajah C5 cek, raja G3. Ini putih terpaksa rajanya berkelana ya, karena tidak ada tempat di bawah. Selanjutnya benteng D3 cek, lagi-lagi harus ke atas putih rajanya, raja G4. Selanjutnya H5 cek, raja H4, kuda E3, G3, kuda H6, gajah kali E3, benteng kali E3, kuda C3, kuda G4. Nah, di sini hitam sudah unggul posisi ya. Bahkan rajanya posisinya sudah terjepit. Ini rawan skakmat ya. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai pembukaan catur Blackmare DMR Gambit. Apabila Sobat Instan Catur ada saran langkah terbaik lainnya, maka silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Gensuna Sumus.